Selamat pagi para pukater sekalian dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Dominikus Agus Gunawan dalam Renungan Pukatnas yang kali ini saya beri tema Conflict Resolution. Bagaimana kita menangani konflik. Dan sebelum itu tentu saja akan kita bahas apa itu konflik. Para sahabat sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kita sering berjumpa dengan konflik. Konflik itu bukan pertengkaran, tetapi sebenarnya adalah suatu perbedaan antara si A dengan si B. Si A berpendapat A, si B berpendapat yang lain. Nah, itulah yang dinamakan konflik. Nah, ada perbedaan. Nah, dalam menangani perbedaan tersebut, konflik itu memang selalu terjadi karena tiap orang memiliki perbedaan. Ya, ada memiliki keinginan yang berbeda, memiliki persepsi yang berbeda. Dalam menanggapi konflik ada orang yang berprinsip lose win. Ya udah saya mah mengalah saja, gimana sang ketua, gimana anggota yang lain. Tetapi ada orang lain yang berprinsip win-lose. Saya harus menang, keinginan saya harus terwujud, keinginan saya harus dilaksanakan. Nah, itu berbeda. Itulah yang mempertajam timbulnya konflik. Pada prinsipnya kalau terjadi konflik, kita jangan bertengkar dulu, jangan mengambil tindakan dulu. Tetapi kita perlu bersifat NATO. No action, talk only. Jadi jangan bertindak dulu, jangan marah-marah dulu, tapi ngomong dulu baik-baik. Ya. Jadi kita harus omong dulu ya. Yang terjadi jangan ada pertengkaran. Itulah yang terbaik dalam menangani konflik. Kemudian kita akan melihat apakah konflik itu sebenarnya baik atau buruk. Nah, memang ada dua pendapat. Memang konflik itu baik. Kenapa? Karena membantu kelompok itu mengembangkan ide. Pertentangan tetapi untuk memperluas ide yang akan didapat. Kedua, konflik itu akan menyebabkan kita mengenali karakteristik anggota yang lain. Oh, dia orangnya pemarah, nggak mau kalah, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, harusnya dengan saling mengenal, kita akan meningkatkan hubungan. Kalau konflik ini bisa termanage dengan baik. Dan yang keempat, konflik akan memberikan kontribusi pengumpulan ide dari banyak orang sehingga meningkatkan kreativitas dalam memberikan solusi terbaik. Dan yang kelima, membuat kita tahu bahwa sebenarnya di dunia ini selalu ada perubahan. Jadi kita pun perlu berubah. Nah, jadi konflik itu menimbulkan ide baru. Tetapi ada juga kelompok lain yang berpendapat bahwa konflik itu buruk. Kenapa? Karena orang yang konflik, yang kehilangan, yang kalah itu terutama akan membuat kepercayaan dirinya terkikis. Dia dari kurang percaya diri. Dia menjadi marah atau dia menjadi malu, dia menjadi takut terhadap rekan-rekan yang lain. Hal ini tentu saja merusak hubungan antar anggota di dalam suatu komunitas. Sehingga untuk mengatasi rencana yang akan diwujudkan itu butuh konsentrasi yang lebih agar setiap orang dapat bekerja dengan nyaman. Nah, kalau konflik itu tidak terselesaikan maka membuat hidup setiap anggotanya menjadi tidak nyaman karena mereka selalu bertentangan dengan anggota yang lain. Kita ambil contoh konflik di dalam suatu persekutuan. Misalnya suatu persekutuan akan menyelenggarakan KRK, Kebangunan Rohani Katolik. Nah, banyak hal yang harus diputuskan dalam persekutuan tersebut. Jadi, konflik itu bisa terjadi karena ada anggota yang tidak mau mengikuti aturan. Ada anggota yang nggak memiliki kemampuan, bisanya cuma ngomong aja. Ada anggota yang ingin berkuasa, yang memonopoli, atau ada yang ingin dihormati, ya. Atau ada yang haus kekuasaan. Tapi juga konflik bisa muncul karena timnya memang loyo, nggak mau bekerja, saling mengandalkan. Nah,
Jadi dalam konflik bisa terjadi kalau setiap anggota persekutuan itu memiliki prinsip yang berbeda. Nah, inilah yang harus disamakan terlebih dahulu. Jadi contohnya penyebab konflik kalau persekutuan tadi ingin menyelenggarakan suatu kebangunan rohani, maka harus diputuskan terlebih dahulu, yaitu mengenai tempat dan waktu KLK-nya kapan, temanya apa, pembicaranya siapa. Kedua, proses dan caranya. Gimana pendanaannya? Apakah kita jual tiket atau cari donasi? Ketiga, tujuannya apa untuk kita mengadakan KLK ini? Untuk mengumpulkan dana buat pembangunan gereja atau untuk kegiatan persekutuan doa. Nah, berapa target pesertanya? Berapa dana yang ingin dikumpulkan? Atau konflik yang terberat bisa juga menyangkut nilai, prinsip, value. Misalnya, apakah nanti peserta perlu mengikuti pengakuan dosa dulu atau tidak, terutama juga terkait dengan panitia. Nah, hal inilah yang perlu dibahas dengan sangat hati-hati. Rekan-rekan pria Katolik, menangani konflik itu sama dengan kita berselancar, ya. Kita ingin bermain gelombang di laut. Nah, tentu saja dalam hal ini ada beberapa prinsip, yaitu kita tidak dapat mengendalikan ombak. Ombak itu dikendalikan oleh alam. Tetapi pada prinsipnya kalau ombak itu besar, malahan semakin menarik, semakin banyak orang yang ingin berselancar asalkan kita sudah bisa, ya. Nah, jadi dalam konflik kita harus mengingat bahwa kita tidak dapat menghentikan konflik yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita selalu dapat belajar untuk mengelolanya dengan baik dan memanfaatkannya bagi kita agar kita menjadi semakin dewasa. Nah, karena itu para pukater, marilah dalam konflik kita mengambil manfaat. Sehingga kita belajar, kita menjadi manusia yang semakin dewasa, saling memahami satu sama lain. Terima kasih para pukater sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.